Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bercerita tentang Kancil dan Harimau untuk memenuhi tugas dari Ibu Lutfi. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Kancil dan Harimau. Pada suatu hari, seekor tikus yang sedang asik bermain di tengah hutan. Tikus berkeliling sambil bernyanyi dengan riang. Namun karena keasikan bermain, ia tidak sadar sudah berjalan terlalu jauh dari rumahnya. Akhirnya, tikus menyadari ia bermain sangat jauh dari rumahnya. Tikus pun langsung memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun, karena masuk hutan terlalu jauh, ia pun tersesat. Namun ketika tikus mencari jalan pulang, bukannya ia menemukan jalan, malah kesasar. Malah diserang harimau yang sedang tertidur. Tikus sangat ketakutan melihat harimau yang tertidur lelap. Ia langsung memutuskan untuk mencari jalan keluar, namun karena takut dan panik, ia malah lari naik ke atas hidung harimau. Harimau terbangun dan sangat marah karena waktu istirahatnya diganggu. Karena sangat marah, harimau itu menangkap tikus malang tersebut dan mencengkram dengan kukunya yang sangat tajam. Pada saat bersamaan, Kancil sedang asik minum di sebelah sungai yang letaknya tidak jauh dari tempat si tikus itu. Kancil mendengar suara teriakan ketakutan. Ia langsung mencari di mana suara itu. Ia sangat terkejut melihat seekor tikus yang siap akan dimangsa oleh harimau, yang sangat besar sekali. Kancil pun merasa sangat takut melihat harimau yang sangat besar. Namun hatinya ingin sekali membantu si tikus. Akhirnya Kancil pun memberanikan diri untuk mendekati mereka. Kancil menghampiri tikus dan harimau. Tikus sangat senang melihat Kancil datang. Ia sangat berharap Kancil dapat menolongnya, karena Kancil datang dengan gaya yang bijak, namun ia pura-pura tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kancil langsung menyapa kedua hewan tersebut. "Sedang apa kalian?" "Seperti sedang bermain. Apa boleh aku ikutan bermain bersama?" tanya si Kancil. Melihat Kancil, harimau sangat terkejut. "Hahaha, berani sekali kau datang ke sini. Kebetulan perutku sangat lapar," kata si harimau dengan sangat tegas. "Hahaha, kenapa aku harus takut? Hei, kau harimau, aku takut padamu. Hahaha, aku bisa mengalahkan semua hewan di sini. Akulah raja di hutan ini," jawab si Kancil. Harimau sangat terkejut mendengar apa yang dikatakan si Kancil. Namun ia merasa penasaran. Apa benar yang kau katakan?" tanya harimau. "Kau tidak percaya padaku? Jika kau masih tidak percaya, kau bisa menanyakan langsung pada penasehatku," jawab si Kancil lagi. "Penasehat? Hahaha, di mana aku bisa menemukan penasehatmu itu?" tanya harimau yang memulai penasaran. "Hei harimau, kau pura-pura tidak tahu siapa penasehatku yang sekarang kau cengkam? Itu dia adalah penasehat kepercayaanku. Di sini ia sangat disegani. Jika sampai terjadi apa-apa dengan dia, aku tidak akan memaafkanmu." "Harimau," jawab si Kancil dengan sok tegas,
Harimau pun mulai terpengaruh dengan cerita si kancil. Harimau adalah penghuni baru di hutan itu. Jadi ia memang tidak tahu tentang semua di hutan ini, termaksud siapa raja hutannya. Hei tikus, apa benar yang dikatakan si kancil? Dia raja hutan ini. Mengikuti alur cerita yang dibuat si kancil. Tikus menyadari bahwa si kancil berbohong untuk menolongnya. Ia pun mengikuti alur cerita yang dibuat si kancil. Iya benar, kancil adalah raja hutan ini, dan aku adalah penasehat kepercayaan sang raja di hutan. Di hutan ini kancil sangat ditakuti dan dihormati oleh semua hewan. Jika kau masih tidak percaya, kau bisa langsung tanyakan pada hewan-hewan lain, jawab si tikus. Mendengar jawaban dari tikus, ia mulai merasa takut. Namun ia tidak menunjukkan rasa takutnya karena harimau adalah hewan yang harus ditakuti. Ia tidak mau dikalahkan oleh hewan kecil seperti kancil. Hahaha, aku tidak percaya dengan omong kosong kalian berdua. Mana buktinya? Jika apa yang kalian katakan benar, tanya harimau. Kancil pun merasa bingung bagaimana ia bisa membuktikan kebohongannya. Namun karena kecerdikan ia berusaha tetap tenang di hadapan harimau. Meskipun sebenarnya ia merasa takut. Kau masih tidak percaya? Bukti, baiklah. Beberapa hari yang aku sudah mengalahkan harimau besar sepertimu. Harimau itu bersikap sangat kurang ajar. Aku masih menyimpan kepalanya di pinggir sungai. Karena untuk memperingati bagi hewan-hewan lain agar tidak bersikap kurang ajar di hutan ini. Jika mau bukti, aku akan menunjukkannya. Langsung. Namun setelah aku tunjukkan, kau tidak boleh menyesal, kata si kancil. Harimau merasa ketakutan, namun ia memaksakan diri untuk tidak menunjukkan rasa takutnya. Baiklah, di mana kau akan menunjukkan harimau malang itu? Namun jika kau menipuku, kalian berdua akan aku jadikan makan siangku, kata harimau. Mendengar ceritakan si harimau, tikus sangat ketakutan. Namun ia percaya akan kecerdikannya si kancil. Si kancil pun mengedipkan mata kepada tikus. Mereka langsung membawa harimau ke tepi sungai. Di dalam sungai mereka menunjukkan sumur di pinggir sungai. Sumur itu sangat gelap dan di dalam, namun mereka pantulan cahaya matahari yang membuat air yang bening itu berkilau seperti cermin. Kita sudah sampai di sumur yang aku maksud. Sekarang kau bisa membuktikan sendiri. Kau lihat sendiri pada sumur tersebut, kata si kancil. Harimau merasa sangat penasaran, namun hatinya sangat takut. Ia pun memberanikan diri untuk melihat ke dalam sumur. Karena ketakutan, ia hanya mengintip saja. Tapi ia sangat terkejut ketika membuka mata dan melihat kepala harimau itu benar-benar ada. Ternyata apa yang dikatakan si kancil benar. Ia memang benar-benar raja hutan. Karena ketakutan, ia langsung melarikan diri. Ia langsung berlari dengan cepat karena takut dimakan kancil. Melihat harimau berlari begitu cepat, kancil dan tikus tertawa terbahak-bahak. Dengan puas, mereka berhasil mengelabui harimau yang sangat sombong itu. Sebenarnya di dalam sumur itu tidak ada siapapun selain air yang sangat bening seperti kaca. Karena kebodohan harimau, ia tidak menyadari bahwa kepala harimau yang ada di sumur tersebut adalah bayangan dirinya sendiri. Lagi-lagi kancil berhasil menipu untuk menyelamatkan tikus temannya itu. Sekian yang dapat saya bawakan ceritanya. Mohon maaf bila banyak kekurangan kata-kata
ataupun yang lainnya. Mohon untuk dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.